Melanjutkan daripada pembahasan yang sebelumnya tentang tanda-tanda ulama-ulama akhirat. Waqad hukiya, dan sungguh diceritakan, anna Yahya bin Yazid An-Naufali, sesungguhnya Yahya bin Yazid An-Naufali kataba, menulis surat. Siapa? Yahya bin Yazid An-Naufali ila Malik bin Anas, kepada Imam Malik bin Anas. Ini Malik adalah imam mazhab, ya, mazhab salah satu imam Malik. Malik ini salah satu imam mazhab. Jadi ini ulama-ulama itu punya teman-teman ulama-ulama. Jadi ulama-ulama saling mengingatkan. Jadi Yahya bin Yazid An-Naufali ini mengingatkan kepada sahabatnya Imam Malik. Tulisannya surat begini: Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala rasulihi Muhammad minal awwalin. Dalam naskah yang lain itu fil awwalin. Muhammad fil awwalin wal akhirin. Jadi wa sallallahu ala rasulihi Muhammad fil awwalin wal akhirin. Nabi Muhammad yang itu disebut nabi awal zaman, nabi akhir zaman. Kenapa dinamakan awal zaman? Karena Rasulullah Nabi Adam tercipta dari nurnya Nabi Muhammad. Maka dikatakan Nabi Muhammad itu ya nabi awal zaman, karena terciptanya dari nurnya Nabi Muhammad. Wal akhirin, dan nabi yang terakhir. Min Yahya bin Yazid bin Abdul Malik bin Anas. Saya daripada Yahya bin Yazid bin Abdul Malik bin Anas. Amma ba'du. Balagoni, balagha telah sampai ini kepada saya, annaka, sesungguhnya kamu ya Malik, talbasud daqqaq wa ta'kulur riqqaq wa ta'kulur raqqaq. Kamu itu saya mendengar bahwasanya kamu pakai pakaian yang bagus-bagus, ya. Kamu pakai pakaian yang bagus-bagus. Wa ta'kulu ar-raqqaq, dan kamu makan yang halus-halus, makan yang enak-enak. Makan yang enak-enak. Wa tajlisu 'alal wati, dan kamu duduk, wa tajlisu, dan kamu duduk 'alal wati, di tempat yang lemes, di tempat yang empuk-empuk. Artinya tempat yang empuk-empuk, yang enak-enak, ya. Wa taj'alu, dan menjadikan siapa kamu ala babika, atas pintumu, hajiban, ada tukang penjaga, ada security, ya. Kalau bahasa sekarang kayak security. Ala babika babika hajiban. Waqad jalasta majlisa ilmi, dan kamu sungguh duduk dalam majelis-majelis ilmu. Waqad duribat ilaika al-mati, waqad duribat, dan sungguh diberangkatkan ilaika, kepada kamu al-mati, onta-onta yang bagus-bagus. Wartahala ilaika an-nas, dan berangkatlah ilaika kepadamu siapa Anas, banyak manusia yang mendatangi kamu wahai Anas. Wattakhaduka, dan mengambil siapa mereka kepada kamu imaman, pada seorang pemimpin, seorang imam. Waradu, dan mereka ridha bikaulika, dengan ucapan kamu. Fattaqillah, maka bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala ya Malik, wahai Malik. Wa alaika bitawadhu, wajib bagimu untuk mempunyai sifat tawadhu. Ya Allah, ini teman pada ini Imam Malik, seorang ulama besar. Ya Allah, ulama besar dengan temannya itu masih diingatkan, kamu harus tawadhu, kamu jangan ojo enak-enakan. Jadi ulama itu jangan enak-enakan. Ini masalahnya ulama-ulama dahulu itu begitu. Ada madhabnya benar-benar. Karena apa? Kalau mau mengikuti Rasulullah itu, Rasulullah kan mengambil hidup yang sederhana. Saya mau cerita kepada bapak-bapak, ya. Saya mau cerita dengan bapak Said Muhammad Alawal Malik Al-Hassani Mekah. Itu dalam kisahnya, beliau itu walaupun beliau itu kaya raya, tapi kalau masalah tidur itu mengikuti Rasulullah. Saya itu diceritakan dalam kisahnya beliau kalau datang ke santri-santri, ke santrinya mau tidur, dicarikan hotel, cari hotel yang mewah, paling mewah. Karena untuk menjaga harga diri ilmu itu, orang punya ilmu itu harus menjaga muruah harga diri ilmu. Jangan maunya ulama-ulama besar taruh di hotel yang murahan, seolah-olah ulama itu tidak mampu membayar hotel yang mewah. Ini kejadian di Malaysia. Cari yang mahal. Jangan di losmen ulama, karena seorang ulama kayak jangan kelihatan miskin gitu. Maka akhirnya dicari, tapi hotel yang paling mahal. Pokoknya hotel yang paling mahal. Tapi begitu di hotel yang paling mahal, tidak mau tidur di permadani.
Tidak mau tidur yang di karpet yang empuk, apa itu namanya, kasur yang empuk, tidak. Tapi beliau langsung menghamparkan sorbannya beliau, tidur di bawah. Tidur di lantai bawah. Tidak mau tidur yang empuk-empuk. Karena tidur yang empuk-empuk itu kadang-kadang ya itu menggiurkan kita. Hanya kalau terlalu empuk-empuk, kita ini tidurnya terlalu nyenyak, subuhnya kebablasan. Ya. Tidurnya kadang-kadang nganggo karpet welek gitu aja subuh kebablasan. Ya. Masya Allah. Ini Sayyid Muhammad tidurnya yang sederhana supaya gampang bangun. Supaya gampang bangun. Tapi hotelnya mahal. Hotelnya mahal untuk menjaga harga diri ilmu, untuk menjaga harga diri ilmu. Itu seperti itu. Sayyid Muhammad Ali bin Al-Hasan di Mekah. Tidurnya kalau kita lihat tidur. Begitu juga kita mendengar Al-Habib Umar Al-Habib tidurnya di hotel. Wah, kelihatannya kok enak-enak. Enggak, tidurnya beliau di lantai. Tidurnya malah di lantai. Pakai karpet, cari karpet, tidur di lantai. Tidur di lantai, pakai pokoknya tidurnya nggak mau yang enak-enak, yang nggak mau yang enak-enak. Inilah sikap tawaduknya ulama-ulama itu seperti itu. Sikap tawaduknya ulama-ulama itu seperti itu. Jadi itu mensikapi kelihatannya mewah tapi nanti sederhana. Kelihatannya rumahnya tapi tidurnya enggak usah yang mewah-mewah, tidur yang di bawah-bawah gitu. Karena Rasulullah tidurnya pakai pelepah korma, ya. Rasulullah itu tidurnya pakai pelepah korma. Kalau ulama itu tidurnya terlalu enak-enak, ya. Ulama itu terlalu enak-enak. Jadi ustaz begitu saja, ustaznya ustaz kontraknya karena apa, jadi imam, ya. Jadi imam, dikontrak jadi imam. Itu saya mau tidurnya yang mewah-mewah, terus kemudian AC segala macam. Wah, terus akhirnya sholatnya kebablasan, ya. Zikirnya kebablasan. Nah, ini menjadi masalah. Ya ndak gitu saja kebablasan, ndak subuh. Bagaimana kalau yang enak-enak? Kalau seorang ulama ndak mau sholat malam itu ya terus muskilat ya. Oh, tokoh agama ndak sholat malam ya. Ini mengingatkan, ini sahabat mengingatkan sahabatnya. Ini padahal Masya Allah Imam Malik itu saya masih ingat salah satu kisahnya ya. Beliau itu punya murid pada zamannya Imam Malik. Ada seorang perempuan itu meninggal dunia. Ada seorang perempuan meninggal dunia. Ini yang mandiin itu mulutnya nyerocos. Ah, ini paling orang ini pernah melakukan zina deh. Ini kayaknya ini dekat-dekat sama laki-laki. Oh, ini orangnya perempuan yang mau mandiin itu punya mulut dan bisa jaga. Kayaknya ini orang ini, perempuan ini mati ini karena dia pernah melakukan kesalahan ini, pernah zina dia. Begitu akhirnya nempel tangannya ini yang mau mandikan ini, tapi mulutnya itu sudah memfitnah orang ini yang meninggal karena pernah melakukan zina, langsung lengket, tidak bisa digerakkan sama sekali. Kayak lengket menyatu gitu. Dibongkok segala, tarik segala, tidak bisa. Tangan itu seolah-olah menyatu. Wah, akhirnya apa? Minta fatwa. Minta fatwa sama minta fatwa sama Imam Malik. Kenapa seperti itu? Kenapa seperti itu? Kenapa sampai melakukan seperti itu? Karena dia pernah menuduh seorang wanita itu. Jangan di sini malah kabur. Kenapa sampai seperti itu? Terus kata teman, karena dia karena dia menuduh berzina. Ini orang yang meninggal menuduh zina. Oh, kalau gitu kata Imam Malik, kalau seperti itu kata Imam Malik, dia cabut dulu. Caranya gimana? Kalau ini udah bisa, kalau nggak disobek beli operasi, diamputasi, baru bisa lepas. Kalau nggak bisa. Wah, kalau begitu kata Imam Malik, enggak, cambuk saja. Karena hukumnya orang menuduh orang lain berzina itu hukumnya harus dicambuk. Maka akhirnya dicambuk. Jadi wanita yang memandikan ini dicambuk dulu. Cambuk berapa kali? 80 kali atau berapa? Karena hukum qadhf, hukum menuduh berzina. Dicambuk, begitu dicambuk selesai baru lepas. Jadi hati-hati, jangan suka menuduh orang berzina. Ini ada orang meninggal ini. Orang meninggal pun itu punya hukum. Tidak boleh kita menghukumi, oh ini sini tukang ini. Hati-hati. Kalau seperti ini nanti akan dihukumi oleh Allah. Kalau tidak dihukum di dunia, dihukum di akhirat.
Ini zamannya Imam Malik. Jadi yang memberikan fatwa untuk dicambuk itu adalah Imam Malik. Jadi seorang ulama besar, salah satu mazhab. Terus kemudian wa ta'ala ilaika wa tahadu gimana? Qafattaqillah ya Malik wa 'alaika bitawad. Maka wajib bagi kamu mempunyai sifat tawadhu, mempunyai sifat tawadhu. Katabtu ilaika bin nasihat, saya menulis surat kepadamu ini dengan nasihat, tujuan nasihat. Minni kitaban, suatu kitab ma ittala alaihi ghairullah, yang tidak bisa melihat, tidak ada yang bisa melihat ini surat saya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wassalam. Fakata bilai Malik, maka kemudian Imam Malik menulis surat balasan kepada temannya tadi Yahya bin Yazid An-Nawfali. Bismillahirrahmanirrahim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Semoga keselamatan semoga rahmat ta'zim atas Nabi Muhammad wa alihi wasallam min Malik bin Anas. Malik bin Anas ila Yahya ibn Yazid salamullah alaih. Semoga keselamatan bagimu. Amma ba'du, waqad wasala ilai kitabuk, sungguh telah sampai kepadaku kitabmu, tulisanmu. Fawaqa'a, maka jatuh mini mauqi'an nasihat, maka itu benar-benar jatuh kepada hati saya adalah suatu nasihat, wasyafaqah dan kasih sayang, wal adab dan tata krama. Amat ta'aqallah, semoga Allah membahagiakan kamu, siapa Allah, bittaqwa, dengan takwa, wa jazaka, dan semoga membalas ka bin nasihat, dengan nasihat, khairan, wa jazaka, Allah membalas kamu dari nasihat kamu yang baik itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu taala at-taufik, dan saya mohon kepada Allah, wa salu, mohon siapa saya Allah pada Allah taala at-taufik, pada pertolongan, wala haula, dan tidak ada daya, wala quwata, ada kekuatan, illa billah al-aliyyil azim. Fa amma ma zakarta li, adapun perkara yang telah kau sampaikan kepada saya, inni akulur raqqa, saya makan makanan yang enak, wa albasud daqqaq, dan saya pakai pakaian yang bagus, wahtajibu, dan saya pakai security, ya, penjaga pintu, wajlisu alal wadi, saya duduk di tempat yang empuk, wa nahnu naf'alu dzalik, saya memang melakukan itu, naf'alu dzalik, wa nastaghfirullah, dan saya mohon ampun kepada Allah. Faqad qala Allah taala, dan Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadi wat thayyibati minar rizq. Qul, katakanlah, man barang siapa harrama, mengharamkan, siapa zinatallahi, pada perhiasannya Allah, allati yang akhraja, yang mengeluarkan, siapa Allah, ibadi wat thayyibati, dan perkara-perkara yang bagus, minar rizki, daripada. Jadi ini jawabannya. Jadi sesungguhnya kalau kenikmatan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala itu kan perkara-perkara dari Allah. Itu sesungguhnya memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inni, dan sesungguhnya la a'lamu, tentu mengetahui siapa saya, anna tarka dzalik khair, sesungguhnya meninggalkan berbagai perhiasan-perhiasan, meninggalkan yang indah-indah tadi itu sesungguhnya lebih bagus. Artinya hidup dengan sangat sederhana itu sesungguhnya bagus. Ini kata Imam Malik. Jadi kalau bisa ya bisa itu hidup yang sederhana-sederhana lah. Kalau hidup itu terlalu mewah-mewah itu kayak seolah-olah lupa kematian ya. Pakai emas semuanya, pakai emas, ini gelangnya ini punya 1000 pasang semuanya. Ini 1000 pasang semuanya. Jadi kalau bicara itu gini, maunya itu gini. Maunya gini. Masya Allah, mati. Ya, kita ini akan kenapa terlalu mewah-mewah? Hidupnya sederhana-sederhana, enjoy, happy. Untuk apa pamer-pamer? Ya, hidup ya Allah. Hidup yang sederhana. Kayak kalau terlalu mewah-mewah, menor-menor, pakaian juga begitu. Wah, Masya Allah. Kalau perempuan itu, kalau pakaian pokoknya ada mode terbaru. Wah, pokoknya bingung. Bingung, ada mode terbaru dan sebagainya. Nggak usah terlalu berburu-buru, pakaiannya sederhana-sederhana, nggak usah terlalu mewah-mewah. Saya ini sowan sama Kiai dari Banten, Pandeglang, Abu Yang Muhtadi. Abu Yang Muhtadi itu punya mobil kijang super itu. Ada yang menggantikan, ada pejabat datang ke situ, pokoknya pernah jadi presiden. Pejabat itu pernah jadi presiden. Dia itu datang ke situ, mau dikasih Fortuner, enggak, saya tidak mau, sudah cukup saya punya mobil ini. Mau kasih Fortuner enggak mau, Pak. Kalau sampai yang mau dikasih, ustaz sekarang kira-kira, ustaz kasih Fortuner baru,
Grace mau ditinggalkan, tidak, sudah cukup, saya sudah punya mobil, cukup. Mungkin mobil Kijang Super yang kalau mau kasih naik apa itu kacanya harus putar begini toh, begini, itu mobilnya. Beliau sudah cukup, yang tidak usah terlalu mewah-mewah. Kalau terlalu mewah-mewah takutnya ya itu tadi ya. Saya ketemu ulama-ulama yang seperti ini. Ulama lagi di Munfasir, ya Buya Munfasir malah dilarang pondoknya dan beliaunya memegang HP. Saya soal ke beliau, pokoknya seluruh santri tamu yang asal masuk situ HP wajib mati. Tulisannya di ruang tamu gini nih ya. Tulisannya di sini, Bapak Presiden matikan HP-mu. Tulisannya begitu. Presidennya suruh mati, apalagi kamu kopral, apalagi cuma security, apalagi rakyat biasa. Presiden aja harus kasih mati HP-nya. Apalagi ente gitu loh, seolah-olah Pak Presiden matikan HP-mu. Itu Buya Munfasir Banten, ya Allah, kiai-kiai original, nggak tercampur dengan macam-macam itu. Masya Allah. Terus kemudian wa inilah alamana tarkadzal khair min ad-dukhul, daripada masuk untuk mewah-mewah tadi. Wala tad'una, dan kamu tidak membiarkan siapa kamu kepada kami kita bika. Saya tidak akan membiarkan pesan kamu ini min kita bika. Falasna, dan tidak ada siapa kami nad'uka, meninggalkan siapa kami kepada min kita bika wassalam. Fandur, kata Imam Ghazali, maka lihatlah ini ila insafi Malik idza tarafa. Insafnya menyadarinya Imam Malik sesungguhnya meninggalkan yang mewah-mewah tadi itu sesungguhnya adalah lebih baik. Wal i'tiraf, mengakui anna tarkadzalik khairu minad dukhul bi. Wa afta, dan memang Imam Malik memberikan fatwa bi annahu, sesungguhnya berpakaian yang agak bagus-bagus, yang nikmat-nikmat itu juga boleh, yang penting halal, jangan terlalu mewah-mewah gitu ya. Karena itu memang dibolehkan oleh Allah. Wa mislu Malik min mansabihi, dan sepadannya Imam Malik daripada pangkatnya Imam Malik, idza samahat, ketika lego atau membuat kemurahan Imam Malik nafsau bil insab wal i'tiraf, dan dengan insab dan i'tiraf mengakui fi misli hadin nasihat, daripada sepadannya ini nasihat, fataqwa fa tuqawi, maka menjadi kuat aidan nafsu dirinya Imam Malik ala wuquf, atas mandek, ala hududil mubah, atas batas-batas yang dibolehkan, hatta la yahmilu, sehingga tidak mendorong kepada zalika isma alal muraah, daripada membuat keriaan wal mudahana, membuat mudahana itu membuat gini, berminyak-minyak. Mudahana itu suka berminyak muka, sukanya begitu. Wa tajawuz, dan melewati batas, ilal makruhat, pada perkara-perkara yang dimukruhkan. Wa madhiru, dan ada pun fala yaqdiru alaihi fata'ris, maka utawi masuk ala tana'um, atas kenikmatan bulma, khaturun azim. Orang terlalu makan-makan, menikmati dunia, terlalu menikmati itu adalah suatu bahaya yang besar. Wa ba'idun minal khauf, karena orang kalau terlalu mau menikmati itu jauh daripada menjauhkan dirinya daripada rasa takut dirinya kepada Allah. Jadi orangnya itu maunya happy, senang-senang terus, makan yang enak-enak, makan yang mewah-mewah, mobil yang mewah-mewah, segala macam. Itu yang dikhawatirkan adalah dirinya melalaikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau bisa jangan terlalu. Jangan terlalu seperti itu. Kalau kita terlalu makan nikmat-nikmat, pakai yang mewah-mewah, maunya yang hebat-hebat semuanya, yang pokoknya yang paling hebat-hebat dunia, itu kan seolah-olah dirinya tidak ada rasa khosyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau umpamanya sekarang ini seperti ini. Katakanlah keputusan pengadilan bahwa kamu akan dieksekusi mati, ditembak dalam 3 hari lagi. Bagaimana sikap kita? Kamu selama 3 hari ini saya mau menikmati, pokoknya menikmati di alam semesta ini, pakaian yang mewah, makan yang enak, atau gimana? Sikapnya kita kalau seperti itu, bagaimana kita memperbanyak ibadah untuk bekalnya mati, ya apa tidak? Karena kita sudah tahu bahwa kita akan mati. Dan kita ini sebenarnya akan mati, gitu. Kita akan mati. Makanya khosyah kita, sikap tawadhu dan khosyah kita yang harus dikedepankan dalam kehidupan kita ini. Ya, jangan terlalu. Makanya ulama-ulama itu kan suka hidup yang sederhana-sederhana, tidak usah terlalu mewah-mewah. Untuk apa mewah-mewah itu? Ya.
wa minal khawf wal khasyah wa khasyatu ulama'illahi ta'ala, dan kekhususan daripada ulama-ulama Allah Ta'ala itu adalah al-khasyah, mempunyai rasa takut kepada Allah. Wa khasyatul khasyah, dan khususnya kekhususan daripada rasa khasyah itu at-taba'ud, menjauh min madhanil khatar, daripada persangkaan yang membahayakan, suatu mazin persangkaan yang membahayakan. Maka oleh karena itu ini ada makalah lagi begini. Waqala Ibnu Hazm rahimahullah taala, al-aqlu war-rahah. Al-aqlu adapun suatu kecerdasan. Suatu kecerdasan yang cerdas, orang yang cerdas. War-rahah, dan suatu happy, perkara yang membahagiakan. Wa huwa, utawi orang yang mempunyai kecerdasan dan orang yang mau happy di dunia ini adalah itraqul mubalah bikalamin nas. Maka bagaimana dirinya tidak memperdulikan bikalamin nas, dengan komentar-komentar manusia. Jadi kalau memang kita ini mau hidup yang enjoy, mau hidup yang otaknya yang cerdas, hidup yang enjoy, jangan hidup kita ini terlalu terpaku oleh komentar-komentar orang lain. Kita itu pokoknya diri kita lah, diri kita. Wasti'malul mubalah, ini yang kemudian adalah orangnya cerdas itu wasti'malul mubalah, dan memperhatikan bikalamil khaliq, dengan kalamnya Allah sang pencipta alam semesta. Jadi yang penting kita ini berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Jangan terlalu terpaku, tergoda, atau terlalu terpaku oleh komentar-komentar orang. Orang itu macam-macam, ya. Orang walaupun satu grup, macam-macam orang pikir, ini macam-macam kemudian. Makanya jangan terlalu pedulikan kalam manusia. Yang penting kita sesuai dengan kalamnya Allah, sesuai dengan firman-Nya Allah. Ini yang penting. Bikalamir azza wa jalla. Terus bal hadza al-aqlu war-rahah. Dan inilah yang disebut orang-orang yang punya kecerdasan dan kehappy di muka bumi ini. Man qadara annahu, barang siapa punya persangkaan annahu yaslam, barang siapa punya persangkaan bahwa dirinya bisa selamat daripada mintoknin, daripada celaan, mintoknin nasi, daripada celaan manusia, wa aibihim, dan cercaan manusia, fahuwa majnun, maka orang itu adalah dikatakan orang gila. Jadi kalau kepingin orang itu bagaimana hidupku selamat daripada cercaan, cemoohan manusia, itu namanya ada orang gila. Tidak usah. Pokoknya yang penting kita berjalan sesuai dengan perintah Allah, tidak melanggar perintah Allah. Happy seperti itu. Tapi kalau kita maunya hidup kita adalah bagaimana kata manusia, bagaimana komentar manusia, hidup seperti itu tidak akan pernah happy, tidak akan bisa sampai. Orang itu kalau ingin bisa mendapatkan, membahagiakan, mencocoki semua komentar manusia, semuanya bisa dia akan mencari supaya bisa membahagiakan manusia, itu namanya orang gila. Artinya sesuatu yang tidak akan mungkin dia dapatkan. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hamdan ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali ta'ala sultanak. Allahumma shalli